Nah, baik, kembali lagi kepada kami di channel Media Politik. Di sini kami akan mencoba membahas tentang tupoksi daripada divisi-divisi hukum di PPK. Karena banyak PPK yang baru, karena di PPK itu anggotanya ada 5 ya. Kalau sudah yang pengalaman, saya kira berkaitan dengan tugasnya masing-masing divisi, saya kira itu sudah lumrah, sudah paham kalau sudah yang berpengalaman. Tapi kalau yang tidak berpengalaman di penyelenggara, misalkan dia itu sebelumnya belum menjadi PPS, sebelumnya belum menjadi KPPS, tiba-tiba langsung menjadi PPK, ataupun dia pernah jadi PPS tapi tidak paham seperti apa tugas dan kewajiban teman-teman PPK itu. Nah, saya di sini akan mengupas dan menjelaskan tiap-tiap divisi-divisi di PPK, karena di PPK itu ada 5 orang, dan 5 orang itu memiliki tupoksi masing-masing berdasarkan divisi-divisi yang sudah melekat pada yang bersangkutan. Seperti itu. Nah, saya akan membahas satu persatu berkaitan dengan divisi di PPK tersebut. Yang pertama itu adalah divisi ketua. Ketua ini tugasnya adalah membackup semua anggotanya. Mulai dari tugasnya tiap-tiap divisi yang lain itu harus di backup oleh ketua PPK. Selain itu, ketua PPK ini menaungi semua peristiwa, semua kejadian yang meliputi beberapa divisi. Seperti itu. Jadi misalkan ada hal-hal yang perlu didampingi oleh ketua, maka ketua harus siap dan harus hadir. Sehingga ketua ini memang profesi yang sangat tinggi, cuman bicara tentang tanggung jawab dan lain sebagainya, itu paling besar adalah ketua PPK. Ataupun ketika ada problematika baik internal ataupun di luar internal PPK, maka itu yang bertanggung jawab itu adalah ketua PPK. Selain itu, misalkan ada problematika di bawahannya baik di PPS ataupun di luar internal PPS ataupun sekretariat sekalipun, maka itu ketika tidak bisa diselesaikan oleh teman-teman PPS beserta bawahannya misalkan, maka nanti tetap harus bisa di backup oleh teman-teman ketua PPK seperti itu. Jadi bicara tentang tanggung jawab, ketua PPK ini sangat besar sekali seperti itu. Walaupun bicara tentang upah itu di atas rata-rata, karena memang tanggung jawab baik secara moral ataupun di luar moral itu sangat besar sekali. Itu berkaitan dengan tupoksi daripada ketua PPK seperti itu. Tapi kalau bicara tentang kelebihannya daripada ketua PPK ini ya sangat banyak. Mengapa demikian? Karena setiap ada pleno di kabupaten, itu biasanya ketua PPK itu dilibatkan. Sehingga kalau bicara tentang perjalanan dinas, ketua PPK ini sangat banyak sekali daripada divisi-divisi yang lain seperti itu. Sudah kita ketahui di dalam peraturan KPU itu setiap perjalanan dinas, semua divisi-divisi di PPK itu sudah jelas berapa upah yang harus didapatkan. Kalau dari PPK ke KPU, dari PPK ke desa itu sudah jelas. Itu nanti akan mendapatkan upah dari operasional, bukan dari gaji pokok yang sudah didapatkan. Itu ketua PPK. Yang berikutnya itu adalah divisi data. Divisi data ini merupakan divisi yang sangat rumit, yang sangat sulit sekali. Jadi ketika teman-teman melaksanakan pleno untuk pembagian divisi, kalau teman-teman tidak pengalaman di data misalkan, ataupun teman-teman belum pernah di PPS seperti itu, saya kira menurut saya pribadi kalau divisi data itu sangat sangat sulit, apalagi tahap-tahap awal pembagian wilayah, misalkan pengelolaan TPS, terus pembagian data di TPS seperti itu. Walaupun ada bawahannya dalam hal ini adalah PPS, tetap tanggung jawab daripada divisi data itu sangat berat sekali daripada divisi-divisi yang lain. Jadi daripada divisi-divisi yang lain itu yang paling berat itu adalah data, karena data ini seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya hari demi hari itu berubah seperti itu. Oleh sebab itu harus orang-orang yang benar-benar ahli, benar-benar menguasai di bidang data, tentunya data yang berkaitan dengan kepemiluan seperti itu. Selain itu, untuk di data ini harus
bisa mengoperasionalkan Excel. Rumus-rumus di Excel itu harus benar-benar dikuasai, karena itu berpengaruh nanti ke bagaimana dia itu pengelolaan di data, baik yang berupa input ataupun output seperti itu. Selain itu mereka kan harus berpaham sistem di teknologi, karena mereka yang bisa mengendalikan sistem tersebut. Jadi tugas data ini memang sangat berat daripada divisi-divisi yang lain. Cuman kelebihannya di divisi data ini sangat banyak, karena mereka itu sering rakor ke KPU kabupaten. Saya kira jelaslah ketika divisi data ini melaksanakan rakor ke KPU kabupaten, operasional akan dapat banyak seperti itu. Beda dengan divisi-divisi yang lain. Misalkan dia itu per bulan bisa melaksanakan rakor dengan KPU kabupaten selama 1 bulan misalkan sampai 10 kali, itu kan sudah 50% dari gaji pokok divisi data seperti itu. Karena memang tanggung jawabnya berat secara profesi di bidang divisi data, akan tetapi kelebihannya ya sangat luar biasa kalau di divisi data. Jadi kalau bicara upah itu hampir melampaui ketua. Karena apa? Divisi data itu sering dipanggil oleh KPU, ada hal-hal seperti ini dipanggil. Dan ketika pleno di kabupaten, pasti yang hadir untuk pleno tersebut ketua dan divisi data. Kalau divisi-divisi yang lain saya kira tidak begitu sering ya untuk melaksanakan rakor di KPU kabupaten ataupun KPU kota. Nah, berikutnya divisi SDM dan Parmas. Nah, ini divisi SDM dan divisi Parmas ini adalah seorang divisi yang mana dia itu harus sering melaksanakan sosialisasi baik kepada tokoh masyarakat ataupun masyarakat sekitarnya. Yang lebih penting dia harus melaksanakan sosialisasi kepada pemilih pemula, karena mereka itu masih belum cukup umur, misalkan masih belum punya KTP ataupun masih sekolah. Mereka itu harus diberikan pemahaman bahwa cara mencoblos seperti ini, pentingnya hak pilih seperti ini. Selain itu harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pemilu akan dilaksanakan hari ini, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nah, seperti itu. Ini merupakan tanggung jawab daripada SDM dan divisi Parmas seperti itu. Dan SDM dan divisi Parmas ini harus selalu melihat kinerja tim di tiap-tiap PPS. Jadi ketika ada PPS kok di sana pekerjaannya itu lemot, tidak gercep dan lain sebagainya, maka penilaiannya itu ada di SDM dan Parmas, melaporkan nanti kepada divisi-divisi yang lain bahwa ini tidak aktif. Mereka itu harus perlu dikasih peringatan dan lain sebagainya. Jadi untuk tugas daripada SDM dan Parmas, mereka yang harus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya hak pilih. Selain itu agar di sana itu meningkatkan presentase daripada partisipasi masyarakat. Karena di Indonesia ini partisipasi masyarakat dari masa ke masa di dalam pemilihan umum itu biasanya mentoknya itu 80%. Jarang sampai 100%, karena memang banyak masyarakat yang tidak tahu kapan itu pemilu, harinya apa, tempatnya itu di mana, banyak yang tidak paham. Oleh sebab itu SDM dan Parmas ini harus benar-benar menyentuh kepada masyarakat dan harus bermasyarakat baik di pelosok ataupun di luar pelosok seperti itu. Nah, yang terakhir, yang berikutnya adalah divisi logistik. Nah, divisi logistik ini memang di awal-awal, mulai dari pembentukan PPK sampai dilantik, sampai entah beberapa bulan profesi PPK itu berjalan, mungkin logistik ini masih belum begitu aktif bekerja. Intinya tugasnya itu di akhir-akhir. Kalau logistik ini, mereka divisi logistik ini biasanya bekerja penuh nanti ketika di sana sudah mendekati H-2 bulan, H-3 bulan, baru di sana itu hampir tiap hari harus ke kantor dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena untuk divisi logistik itu berkaitan dengan hak suara. Jadi suara yang akan dilakukan pencoblosan, suara yang akan dilakukan pemilihan itu merupakan tugas dan wewenang logistik untuk mendistribusikan kotak suara itu ke desa-desa ataupun ke
TPS-TPS. Jadi ketika ada kotak suara yang akan didistribusikan dari KPU kabupaten, itu merupakan tugas utama daripada divisi logistik yang mana mereka tersebut bertugas untuk melaksanakan pengawasan, melakukan pengambilan kotak suara dari KPU kabupaten. Satu kecamatan. Nah, seperti itu. Pendistribusian dari kecamatan ke PPS itu merupakan tanggung jawab dan wewenang daripada divisi logistik. Cuman tetap karena kita di PPK itu biasanya slogannya adalah kolektif, kolegial, sehingga tetap walaupun tanggung jawab dan wewenang itu adalah tupoksinya divisi-divisi, akan tetapi divisi yang lain baik dari divisi data, SDM, ketua itu pasti mendampingi. Karena slogannya kalau di PPK itu biasanya kolektif, kolegial, seperti itu. Yang terakhir itu adalah divisi hukum. Divisi hukum ini memang divisi yang sangat ringan daripada divisi-divisi yang lain, karena divisi hukum itu biasanya ya hanya melaksanakan mediasi ketika antara PPS dengan sekretariat itu tidak sinkron ataupun internal PPS itu kurang baik, maka ini merupakan tugas daripada divisi hukum melaksanakan mediasi seperti itu. Cuman divisi hukum ini ya jaranglah koordinasi dengan KPU kabupaten. Kelemahannya hanya di sana, sehingga operasional yang didapatkan ketika pencairan itu sangat sedikit untuk divisi hukum, beda dengan divisi-divisi yang lain karena memang rakornya ke KPU kabupaten ataupun ke desa itu sangat minim. Beda dengan yang divisi logistik dan juga divisi Parmas, apalagi divisi data yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti itu. Nah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman berkaitan dengan tupoksi daripada divisi-divisi di PPK seperti itu. Dan jangan lupa untuk memberikan share, like, dan komen, subscribe kepada channel Media Politik. Sekian, terima kasih.